Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini saya mewakili tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu bagaimana sih cara menyiapkan obat injeksi dalam bentuk vial. Sediaannya seperti ini. Jadi untuk video sebelumnya sudah dibuatkan mengenai cara menyiapkan obat dalam bentuk vial maupun ampul. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video yang lebih detailnya, yaitu bagaimana sih cara yang lebih aman dan juga efektif dalam menyediakan ataupun menyiapkan obat injeksi dalam bentuk vial. Nah, seperti apakah tutorial ataupun lab skillnya? Kita langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman semua, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ini ada alkohol swab, yang kedua ada dispo 10 cc, berikut dengan cairan aquabides sebagai pelarutnya. Kemudian yang berikutnya ini ada sediaan obat berbentuk vial, dan yang terakhir ini adalah hektar. Untuk hektar ini bisa pilihan ya, ketika kita ingin membuka si sediaan obat dalam bentuk vial. Kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita siapkan seperti biasa dispo 10 cc dengan pelarutnya. Ini isinya adalah aquabides kurang lebih 10 cc. Kemudian yang kedua, kita harus membuka si sediaan obat vial ini. Nah, untuk membuka sediaan obat vial itu jangan sampai kita menggunakan kuku seperti ini, karena sangat beresiko nanti akan terjadi cedera kepada kuku kita ataupun bisa terjadi sayatan kepada kulit. Jadi saya di sini sudah menyediakan namanya hektar. Jadi jika teman-teman semua tidak ada hektar, boleh memakai gunting ya, seperti itu. Jadi kita langsung saja masukkan, ini ujung hektarnya itu dia sangat berguna untuk membuka si tutup dari obat sediaan vial. Seperti ini, kita tancapkan kemudian kita buka saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian kita gunakan alkohol swab untuk mendesinfeksi bagian kepala dari vialnya. Seperti ini, cukup 1 kali usapan. Setelah itu kita masukkan atau kita injeksikan cairan pelarut kepada sediaan obat vial ini. Kita tusukkan. Nah, untuk tekniknya ketika kita ingin memasukkan si cairan pelarut, maka posisinya adalah si obat sediaan vialnya di bawah, kemudian si injeksinya itu ada di atas seperti ini. Nah, dan untuk memasukkan si cairannya sebenarnya yaitu kita harus menempelkan ke dinding dari vial, si botol vial ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menekan, tapi kita tidak perlu langsung semuanya masuk 10 cc. Supaya kita menghemat energi, karena jika kita masukkan 10 cc semuanya sekaligus, khawatirnya pada botol yang biasanya kemasannya itu sangat tipis dikhawatirkan akan pecah, ataupun tekanan di dalamnya itu akan tinggi sehingga kita pun mengeluarkan tenaga lebih besar. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini. Nah, masuk cairannya, kemudian jika ada tekanan kita ke ataskan dan kita masukkan lagi si cairannya. Ini lebih efektif dan lebih menghemat tenaga kita. Jika cairannya sudah masuk semuanya, maka sebaiknya jangan dicabut si disponya ini. Mengapa demikian? Rasionalnya adalah yang pertama untuk menghindari kontaminasi si jarum yang steril yang sudah masuk ke dalam si sediaan obat vial ini. Yang kedua adalah untuk menghindari juga terjadinya cedera terhadap kita, karena kita tidak tahu ketika kita mencabutnya bisa saja nanti si jarumnya yang lupa untuk ditutup itu bisa menusuk jari kita ataupun membahayakan teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, jadi biarkan seperti ini dan usahakan si udaranya itu dia keluar seperti ini, karena tekanan yang ada di dalam sini udaranya itu sangat tinggi sehingga biarkan udaranya masuk ke dispo. Nah, setelah itu, jika sudah masuk cairannya semua, kemudian kita balikan seperti ini. Ini untuk menghindari cairan yang sudah masuk ke dalam itu kembali lagi ke dispo. Dan juga untuk menghindari obat yang belum larut itu masuk ke dispo. Jadi kita balikan seperti ini, kemudian kita aduk. Nah,
Jadi ketika pencampuran posisinya itu diubah. Yang tadinya si sediaan obat vial ada di bawah. Ketika sudah masuk si cairan pelarutnya, maka kita balikan, obat vialnya ada di atas, si disponya ada di bawah. Nah, kita tinggal aduk saja seperti ini sampai dengan larut. Nah, setelah beberapa saat kemudian kita cek sudah larut semua. Kita pertahankan posisinya yaitu untuk obat dengan sediaan vialnya ada di atas dan disponya ada di bawah. Nah, kita cukup menekan saja si udara yang ada di dispo ini. Tidak perlu langsung 10 cc, tapi kita sepertiganya atau setengahnya seperti ini, lihat. Ini hanya setengahnya saya. Jadi kita dorong kemudian kita biarkan. Nah, maka si obat yang ada di dalam vial ini dia akan masuk secara sendirinya karena ditekan oleh udara ataupun tekanan udara yang ada di vial. Jadi ini tidak memerlukan tenaga yang besar dan juga ini mengurangi resikonya cipratan ataupun resikonya cedera karena jarumnya yang terbuka seperti ini. Dia akan masuk dan 10 cc seperti ini. Nah, setelah itu kemudian seperti biasa kita tutup lagi menggunakan si penutupnya dengan cara teknik one hand. Ini untuk menghindari terjadinya tertusuk tangan. Seperti ini, lihat. Simpan si tutup disponya kemudian kita masukkan. Nah, setelah masuk, kita posisikan. Jadi, untuk membuang udara sebaiknya kita tutup dulu si disponya. Jangan sampai membuang udara tapi jarumnya masih kemana-mana belum tertutup. Kemudian untuk mengurangi adanya udara ataupun menghilangkan adanya udara, kita boleh mengetuk-ngetuknya seperti ini. Nah, atau bisa menyentil-nyentil. Kemudian kita dorong si udara yang ada di dalamnya. Nah, dengan adanya tutup dispo ini untuk menghindari cipratan si obat, itu bisa ke kita sendiri atau bisa ke pasien. Begini. Nah, jika sudah diyakin sudah tidak ada udara di dalam dispo ini, kemudian obat diberikan identitas seperti biasa yaitu 7B. Benar obat, benar pasien, kemudian benar waktu, dan sebagainya. Dan nanti dikasih label di bagian obatnya ini. Yaitu dia informasi yang bisa disampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dan dipraktekkan di lapangan. Jadi walaupun hal kecil tapi nanti akan berdampak besar. Dan seperti biasa untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk support channel ini dan juga dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan agar informasinya juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.